Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ahdun selaku dosen mata kuliah Hospital Entrepreneur dan Leadership. Yang kami hormati Bapak Ibu seperjuangan mahasiswa kelas 37D Universitas Respati Indonesia, program studi Strata 2 Magister Administrasi Rumah Sakit. Saya hari ini akan bercerita singkat mengenai Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang saat ini saya bekerja. Jadi tepatnya 2 tahun yang lalu, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru telah menjadi rumah sakit yang berprinsip syariah dari Dewan Syariah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia. Memang sejak awal didirikan, didedikasikan untuk kepentingan dakwah lewat pelayanan kesehatan. Dakwah untuk meraih izul Islam wal muslimin, untuk meraih kemuliaan Islam dan kejayaan umat Islam. Salah satu dakwah itu kita wujudkan dalam bentuk sertifikasi rumah sakit syariah, karena sertifikasi ini adalah merupakan tools yang insya Allah bisa membantu. Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa Universitas kelas 37D, Pak Ahdun yang kami banggakan, masih ada di sekitar kita yang menganggap syariah itu adalah radikal. Oh, syariah itu radikal ya, syariah itu radikal ya, seperti itu. Di Indonesia itu telah diperjuangkan seluruhnya, bahkan oleh pemerintah. Di Indonesia ini berdiri KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Ketuanya adalah Bapak Presiden, ketua hariannya adalah Bapak Wakil Presiden, dan tujuan dari KNEKS ini adalah mewujudkan Indonesia itu adalah pusat syariah. Dan alhamdulillah, kalau kita berbicara mengenai syariah, saat ini mulai dari perbankan ada syariah, kemudian juga hotel ada syariah, wisata ada tempat wisata syariah, dan juga honeymoon juga ada tempat honeymoon syariah, seperti itu. Artinya apa? Syariah itu adalah hal yang biasa dan tidak ada kaitannya dengan persepsi-persepsi yang tidak baik. Bapak Ibu, syariah itu sifatnya universal. Makanya sertifikasi rumah sakit syariah itu baik seperti itu. Dan kebetulan juga saya diamanahhi sebagai bendahara Asosiasi Majelis Ulama Kesehatan Islam Indonesia atau MUKISI di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi syariah ini untuk sertifikasinya itu ditujukan bukan hanya untuk rumah sakit Islam, tetapi juga ditujukan untuk rumah sakit termasuk rumah sakit pemerintah. Dan alhamdulillah beberapa rumah sakit pemerintah kelas A sepertinya Rumah Sakit Zainul Abidin, kemudian juga rumah sakit daerah juga mendapatkan sertifikasi rumah sakit syariah seperti Rumah Sakit Daerah Hasan Basri di Kabupaten Kandangan, Kalimantan Selatan. Jadi nanti siapa tahu rumah sakitnya dari Bapak Ibu yang rekan mahasiswa Universitas Respati Indonesia ini ada yang mendaftarkan sebagai rumah sakit syariah, atau yang saat ini juga mendaftarkan sebagai klinik syariah seperti itu, atau rumah sakitnya milik Urindo bisa berproses mendapatkan sebagai rumah sakit syariah. Ya, moga-moga saja seperti itu. Karena insya Allah Bapak Ibu, rumah sakit syariah itu konsepnya tidak ada yang dirugikan. Siapapun tidak ada yang dirugikan di rumah sakit syariah. Kalau yang diuntungkan itu banyak, tetapi yang dirugikan itu tidak ada. Termasuk pasien yang non-muslim. Tidak ada satupun yang dikurangi dari pelayanan sertifikasi rumah sakit syariah di rumah sakit. Seperti itu. Bapak Ibu yang dihormati, kami juga mohon doanya untuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru ini yang sudah bersertifikasi syariah yang hampir 2 tahun. Jadi rumah sakit ini Rumah Sakit Islam Grup ya di bawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Yayasan ini juga mempunyai banyak bidang, beberapa bidang kesehatan dan juga ada bidang pendidikan seperti itu. Bidang pendidikan Bapak Ibu itu punya Unisula, Universitas Islam Sultan Agung, yang universitas terbesar di Jawa Tengah. Dan mohon doanya juga Bapak Ibu, di samping Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru Kalimantan Selatan, di sampingnya yayasan juga mengembangkan rencana pengembangan perguruan tinggi, karena yang saat ini telah mendapatkan tanah wakaf. Kalau tanah dari rumah sakit ini adalah hasil wakaf sebanyak 2 hektar,
Maka yang rencana pengembangan perguruan tinggi, utamanya perguruan tinggi di bidang kesehatan ini, mendapatkan tanah wakaf sebanyak 18 hektar. Masya Allah, tabarakallah. Artinya kurang dari lebih dari 10 kali lipat diwakafkan oleh rumah sakit ini, seperti itu. Jadi insya Allah akan ada fakultas kedokteran, fakultas keperawatan, farmasi, dan lain sebagainya yang lebih banyak di klaster-klaster kesehatan. Adanya rumah sakit Islam diharapkan mewujudkan rumah sakit yang terbaik, karena Islam itu adalah yang terbaik, yang tertinggi di atas segala-galanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pengembangan rumah sakit syariah merupakan suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena nyatanya masyarakat tidak hanya ingin memperoleh penyembuhan kesehatan di rumah sakit, tapi lebih dari itu, bahwa ketika dari penyembuhan dari sakitnya itu juga dilandaskan dan juga diwujudkan dengan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep ini menjadi dasar kita semua karena rumah sakit prinsipnya merealisasikan prinsip ajaran Islam sesuai dengan maqasid syariah, yaitu bagaimana terproteksinya jiwa kesehatan masyarakat secara luas, dan ini adalah bagian dari ajaran Islam. Kemaslahatan dari maqasid syariah itu prinsipnya yaitu bagaimana semua memperoleh kemaslahatan. Maslahat itu adalah sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang membawa kebaikan, sesuatu yang membawa harmoni, sesuatu yang memberikan kenyamanan, ketenangan, itu terdapat di prinsip syariah. Kemaslahatan itu artinya membawa bagi siapapun melaksanakan akan merasa nyaman dan tenang dan merasa memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukanlah termasuk kemaslahatan kalau sesuatu mengarah keburukan, sesuatu yang kehinaan, sesuatu yang merugikan orang lain. Jadi, ketika berbicara dengan konsep syariah yang di dalamnya termasuk mabadil khamsah, di mana terdapat hal-hal kebaikan dan merupakan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa Urindo yang berbahagia, oleh karenanya ketika ada persepsi tentang syariah seperti yang tadi saya sampaikan, boleh jadi itu pemahaman yang salah terhadap syariah atau ketidaktahuan adanya implementasi dari syariah. Bapak Ibu, bahwa kenapa sih MUI secara umum dan DSN MUI secara khusus ikut terlibat dalam proses pemberian sertifikasi syariah, bahwa sebagaimana MUI merupakan lembaga representasi lembaga muslim Indonesia yang terdiri dari berbagai ormas Islam. Kurang lebih adanya sekitar 60 ormas Indonesia, dan dari sekian banyak itu mereka bersepakat bahwa sebagai rumah bersama untuk persoalan keumatan di Indonesia. Jadi ketika tumbuh perbankan syariah dan juga tumbuh berbagai lembaga keuangan syariah lainnya serta perekonomian syariah dan juga rumah sakit syariah yang saat ini pada umumnya itu adalah support dari Majelis Ulama Indonesia. Faktor historis perlu kita catat bahwa MUI mempunyai peran penting dalam salah satu aspek pengembangan rumah sakit syariah. Demikian Bapak Ibu, rekan mahasiswa kelas 37D program studi Magister Administrasi Rumah Sakit dan Pak Hadun, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.